Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firtiani. Di sini saya akan memaparkan mengenai self-disclosure siswa melalui media sosial Instagram. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Baik, adapun latar belakang dari penelitian ini, manusia ini adalah makhluk sosial, yang mana pasti memerlukan interaksi dengan lingkungannya. Dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi ini memerlukan komunikasi serta informasi untuk sekedar bertukar pikiran, perasaan, baik itu dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Nah, dalam berinteraksi ini memerlukan juga pengungkapan diri, di mana pengungkapan diri ini atau yang biasa disebut dengan self-disclosure tidak hanya terjadi dalam komunikasi di dunia nyata, melainkan bisa berlangsung juga pada media sosial. Nah, media sosial sebagai sarana interaksi dan komunikasi yang paling nyaman diminati saat ini, apalagi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Rasanya tidak gaul gitu ya, kalau di zaman seperti ini kita tidak menggunakan media sosial Instagram. Nah, ketika individu mencurahkan curahan hati di media sosial dengan mengupload Instastory, itu dirasa bisa mengurangi rasa depresinya tersebut. Ada yang berupa perasaan sedih, senang, kecewa, bahkan ada yang meluapkan amarahnya tentang berbagai persoalan yang sedang dialaminya, dari mulai persoalan percintaan, keluarga, teman, dan lain sebagainya sebagai wadah untuk mengungkapkan diri dan mengekspresikan berbagai emosi. Adapun identifikasi masalah di sini, saat ini perkembangan teknologi komunikasi sudah sangat berkembang. Banyak orang, apalagi di kalangan usia muda, yang lebih memilih aktif di media sosial untuk melakukan self-disclosure atau pengukuhan diri dan mencurahkan berbagai problematika yang sedang dihadapinya. Media sosial ini bersifat publik, siapa saja dapat mengakses dan menggunakannya. Dari kalangan mana, dari yang tua sampai yang muda, bisa mengakses media sosial. Kini menjadi wadah untuk membuka diri mengenai informasi pribadi. Sampai masalah pribadi pun zaman sekarang banyak yang men-share-nya di media sosial. Contohnya ada yang setiap hari membuat Instastory terkait aktivitas sehari-hari, problematika kehidupan, keluarga, teman, sampai dengan kehidupan percintaannya. Anak muda zaman sekarang tidak tanggung-tanggung dan tidak malu meluapkan perasaannya di media sosial dibanding harus face to face secara langsung gitu ya dengan orangnya. Anak-anak muda zaman sekarang lebih memilih mengungkapkan dirinya melalui media sosial. Nah, walaupun individu mengungkapkan diri di media sosial, tentunya hal ini terdapat dampaknya, yaitu ada dampak positif dan negatif. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini adalah yang pertama, apa saja bentuk self-disclosure yang dilakukan siswa di media sosial Instagram, dampak self-disclosure, seperti apa gambaran self-disclosure siswa di media sosial Instagram. Adapun tujuan penelitiannya secara umum, mengetahui bagaimana self-disclosure, mengetahui tujuan self-disclosure, mengetahui dampak self-disclosure di media sosial Instagram. Dan yang terakhir, pertanyaan yang keempat, pertanyaan penelitiannya, apa yang dimaksud dengan self-disclosure, bagaimana bentuk-bentuk self-disclosure pada media sosial, khususnya Instagram. Yang ketiga, adanya dampak self-disclosure melalui media sosial Instagram. Penelitiannya secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah hasanah ilmu bimbingan konseling, khususnya mengenai self-disclosure. Secara praksis, bagi sivitas akademis dan masyarakat diharapkan dapat memberi wawasan mengenai pengungkapan diri yang terjadi yang dilakukan pada media sosial. Adapun asumsi penelitian ini didasari atas beberapa anggapan dasar. Yang pertama, pengungkapan diri di media sosial ini lebih banyak dilakukan dan digunakan pada zaman sekarang. Yang kedua itu, media sosial menjadi sarana untuk mencurahkan perasaan dan berbagai informasi pribadi. Yang ketiga, self-disclosure pada media sosial Instagram dapat menghilangkan depresi. Adapun dari yang saya paparkan tadi, muncul hipotesis sebagai berikut. Instagram
memberi kenyamanan tersendiri pada kalangan siswa untuk melakukan self-disclosure karena medianya itu anonim, tidak bertatap muka dan tidak ada hambatan termasuk menggunakan Instagram untuk berinteraksi dengan orang lain. Masuk ke landasan teori yang diambil yaitu menurut teori De Vito pada tahun 1997, di mana menurut teori De Vito ini self-disclosure yaitu jenis komunikasi di mana kita mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita sembunyikan. Informasi tersebut berupa pikiran, perasaan, dan perilaku. Self-disclosure menyangkut informasi pribadi yang biasanya aktif disembunyikan, artinya informasi yang diungkapkan adalah informasi yang dirahasiakan tentang diri sendiri. Nah, di sini ada 5 aspek self-disclosure. Yang pertama itu ada kuantitas. Kuantitas di sini yaitu diukur dengan mengetahui frekuensi dengan siapa individu mengungkapkan diri dan durasi dari pesan self-disclosure. Yang kedua itu valensi. Valensi di sini merupakan hal yang positif atau negatif dari penyingkapan diri yang dilakukan individu mengenai hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai dirinya. Yang ketiga yaitu akurasi. Akurasi ini ketepatan dan kejujuran individu dalam mengungkapkan diri. Apakah dilebih-lebihkan atau ada yang berbohong. Yang keempat yaitu intention. Intention itu seluas apa individu mengungkapkan tentang apa yang ingin diungkapkan, seberapa besar kesadaran individu untuk mengontrol informasi-informasi yang akan dikatakan pada orang lain. Dan yang terakhir itu keakraban, di mana keakraban di sini merupakan mengungkapkan detail yang paling intim dari hidupnya, hal-hal yang dirasa sebagai prival atau impersonal atau hal yang hanya bohong. Lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian kuantitatif membuat proyek eksperimental lebih bebas. Maka peneliti sosial umumnya menerapkan desain eksperimental untuk melakukan penelitian kuantitatif. Yang kedua itu partisipan, lokasi penelitian di SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Adapun populasi penelitian ini siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya dengan jumlah sampel 17 orang siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara online dengan mengisi angket atau kuesioner menggunakan Google Formulir. Yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah mengisi kuesioner Google Formulir self-disclosure yang bersumber dari teori De Vito yang aspek-aspek self-disclosure yang 5 tadi yang telah saya paparkan. Adapun penggunaan skala di sini menggunakan skala Likert 4, yaitu responden diharapkan memilih salah satu dari setiap pernyataan, yakni yang keempat itu, yang pertama sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Dan setiap alternatif dari itu tuh ada alternatif pilihan respon mengandung arti dan nilai skor. Yang keempat, prosedur pengumpulan data. Yang pertama, metode angket. Sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai perilaku self-disclosure siswa pada media sosial Instagram. Lalu prosedur analisis data, yang pertama itu verifikasi data bertujuan untuk menyeleksi data yang dianggap layak untuk diolah. Yang kedua, analisis data dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian mengenai gambaran umum self-disclosure siswa dan bagaimana gambaran self-disclosure siswa pada setiap indikator. Untuk melihat gambaran umum self-disclosure siswa, data yang diperoleh dibagi ke dalam 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dan pada strategi validasi di sini uji kelayakan instrumen sebelum instrumen diuji coba terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan instrumen melalui pengembangan para pakar. Nah, uji kelayakan instrumen bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan instrumen dari segi bahasa, konstruk, dan konten. Yang kedua itu validasi. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan keahlian. Nah, instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.
Dan yang terakhir yaitu isu etik. Ketika berada di lapangan, peneliti perlu mengantisipasi masalah-masalah etis yang muncul dalam penelitian. Dalam pencarian informasi menggunakan batasan etik untuk melindungi partisipan, menurut Creswell pada tahun 2005. Nah, dengan menggunakan isu etik penelitian, menawarkan isu-isu etik yang dapat digunakan ketika berada di lapangan, di antaranya seperti timbal balik, asesmen risiko, kerahasiaan informasi, konsen dan akses, serta kepemilikan data. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, pemaparan penelitian ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.